wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 18 Januari 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Stikes Widya Dharma Husada Tangerang menggelar prosesi sumpah dan wisuda periode 19 tahun 2025. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-125 dengan mengangkat tema transformasi layanan pendidikan tinggi. SMAN 2 Banjarsari goes to Universitas Pamulang. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang mengadakan sinema pertama di tahun 2026. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang menyelenggarakan prosesi sumpah dan wisuda periode 19 dengan mengusung tema Tenaga Kesehatan Inklusif bersama mewujudkan pelayanan kesehatan bebas stigma menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan terselenggara pada Minggu 14 Desember 2025 berlangsung khidmat di Auditorium Darsono Universitas Pamulang Kampus Victor. Acara diikuti oleh lulusan dari 5 program studi di lingkungan Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menegaskan komitmen institusi terhadap pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang profesional, beretika, dan berorientasi pada pelayanan inklusif. Rangkaian acara diawali dengan prosesi masuk senat Stikes Widya Dharma Husada, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan, pembacaan doa, serta sambutan-sambutan. Sambutan disampaikan oleh Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Nurse Riris Andriati SKep MKep PhD, Ketua Yayasan Widya Dharma Husada, Dr. Safitri Rahayu Mars, serta Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. Lukman. Prosesi pengambilan sumpah dan janji profesi dilaksanakan untuk lulusan profesi nurse, sarjana kesehatan masyarakat, kebidanan, farmasi, dan rekam medis dengan melibatkan rohaniawan dari berbagai agama sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sidang terbuka senat, pelantikan wisudawan, serta pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik. Sebagai peneguhan nilai akademik, orasi ilmiah disampaikan oleh Wakil Ketua 2 Stikes Widya Dharma Husada, Siti Novi Romla SSTM Epid PhD, yang membahas pentingnya inklusivitas layanan kesehatan khususnya dalam penanganan HIV/AIDS. Sambutan kesan dan pesan, hiburan dari mahasiswa dan wisudawan juga menjadi satu kesatuan kegiatan wisuda ke-19 Stikes Widya Dharma Husada Tangerang Selatan. Kegiatan ditutup dengan prosesi wisuda dan penutupan sidang terbuka senat. Tio Sadewo, Marzuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang kembali melaksanakan prosesi wisuda ke-125 mengusung tema transformasi layanan pendidikan tinggi melalui lean service, membangun efisiensi, kepuasan, dan keunggulan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung pada Minggu 18 Januari 2026 bagi lulusan program Magister, Sarjana, dan Diploma berlokasi di Auditorium Darsono Kampus 2 Universitas Pamulang. Wisuda ke-125 diikuti oleh 1.000 wisudawan yang terdiri atas 70 lulusan program Magister, 920 lulusan program Sarjana, dan 10 lulusan program Diploma. Proses ini menjadi momen penting sebagai penanda keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan akademik di Universitas Pamulang. Acara diawali dengan memberikan panduan keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan kampus, dilanjutkan dengan pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Pamulang oleh Rektor Universitas Pamulang. Prosesi berlangsung secara tertib dan penuh hikmat, ditandai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, doa bersama, serta pengukuhan lulusan oleh Rektor Universitas Pamulang. Dalam laporan pelaksanaan wisuda, Wakil Rektor 3 Dr. Damei Surya Anggara menyampaikan bahwa Universitas Pamulang terus berkomitmen menjadi kampus inklusif yang dibuktikan dengan keikutsertaan wisudawan penyandang disabilitas pada periode wisuda ini.
Selain itu, wisuda ke-125 juga menjadi wujud nyata kontribusi alumni melalui kontribusi yang akan disalurkan untuk program beasiswa Universitas Pamulang Cerdas. Sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial namun berprestasi. Rektor Universitas Pamulang dalam berbagai acaranya menyampaikan penghargaan kepada para wisudawan dan orang tua atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Pamulang. Beliau menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, menjaga keutuhan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Prosesi wisuda juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik dari masing-masing program studi sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik yang diraih. Suasana auditorium dipenuhi rasa haru, bangga, dan syukur dari para wisudawan beserta keluarga yang turut hadir mendampingi. Melalui pelaksanaan wisuda ke-125 ini, Universitas Pamulang berharap para lulusan mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki karakter dan etika yang kuat. Dengan bekal ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan, para alumni diharapkan dapat membawa nama baik alma mater dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tio Sadewo, Marzuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. SMAN 2 Pancarsari, Gastu Universitas Pamulang. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. SMAN 2 Pancarsari, Banjarnegara melaksanakan kunjungan edukatif ke Universitas Pamulang pada Rabu 15 Januari 2026. Kegiatan yang bertajuk Meraih Masa Depan yang Gemilang ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam memberikan wawasan pendidikan tinggi kepada para siswa. Rombongan yang terdiri dari puluhan siswa dan pendamping tiba di kampus 2 Universitas Pamulang Buaran Serpong, Tangerang Selatan sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan 2 unit bus dari Lebak, Banten.
Kedatangan rombongan SMAN 2 Banjarsari disambut langsung oleh Wakil Rektor 1 Universitas Pamulang Dr. Ubaid Al-Faruq. Para siswa tampak antusias melihat lingkungan kampus dengan 3 gedung utama setinggi hingga 10 lantai, sistem keamanan modern, serta area terbuka yang asri dan nyaman sebagai penunjang kegiatan akademik. Agenda pertama dilaksanakan di ruang telekonferensi, fasilitas yang biasa digunakan untuk seminar internasional. Di ruangan ini, mahasiswa Universitas Pamulang dapat berinteraksi dan bertukar gagasan dengan dosen maupun akademisi dari berbagai negara, memberikan gambaran nyata tentang atmosfer akademik global yang diterapkan di Universitas Pamulang. Kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah, penandatanganan kerjasama, serta penyerahan cenderamata dari pihak SMAN 2 Banjarsari kepada Universitas Pamulang. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto berharap kunjungan ini dapat memotivasi para siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pamulang dan meraih cita-cita mereka. Harapan tersebut juga disampaikan oleh Wakil Rektor 1 yang mewakili Rektor Universitas Pamulang. Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan ke berbagai fasilitas kampus seperti perpustakaan terakreditasi A, ruang peradilan semu, auditorium Darsono berkapasitas 5.000 orang, serta kampus 3 Universitas Pamulang di Witana Harja. Meski masih dalam tahap pembangunan, fasilitas Fakultas Teknik dengan laboratorium yang lengkap berhasil menarik minat para siswa. Sejalan dengan tagline berbagi untuk negeri, Universitas Pamulang terus membuka akses pendidikan tinggi yang terjangkau dengan fasilitas berkualitas tanpa pungutan uang gedung maupun uang pangkal bagi seluruh generasi muda Indonesia. Tio Sadewo dan Dava melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang sukses mengadakan kegiatan sinema atau Sinergi Networking Alumni Manajemen. Acara ini berlangsung dengan khidmat pada 15 Januari 2026 dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Auditorium Kampus Pusat Universitas Pamulang. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Divisi Kemahasiswaan untuk mempererat tali silaturahmi antar lulusan. Seluruh rangkaian acara dirancang untuk menciptakan kolaborasi nyata antara dunia akademik dan industri. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Haji Endang Ruhiat turut hadir secara langsung untuk membuka acara tersebut. Beliau menyampaikan bahwa sinergi antara alumni dan universitas adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas lulusan di masa depan. Pada kesempatan yang sama, Kaprodi Manajemen Efrianti SEA KTM SICA bertindak sebagai pemateri utama bagi para peserta. Beliau memaparkan materi mengenai perkembangan tren industri terkini yang harus diadaptasi oleh para alumni. Antusiasme peserta terlihat jelas saat sesi tanya jawab berlangsung antara narasumber dan audiens yang merupakan sesama alumni Universitas Pamulang. Banyak peserta yang menanyakan tips sukses dalam membangun karir dari posisi awal hingga mencapai posisi manajerial. Para narasumber dengan senang hati memberikan saran-saran praktis serta motivasi untuk terus berinovasi. Interaksi ini menciptakan suasana kekeluargaan yang sangat kental di dalam auditorium kampus pusat. Pihak panitia menjelaskan bahwa sinema akan menjadi agenda rutin bulanan bagi program studi manajemen Universitas Pamulang. Melalui wadah ini, data sebaran alumni dapat diperbarui secara berkala guna keperluan akreditasi dan pengembangan kurikulum. Database alumni yang kuat akan memudahkan universitas dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan tempat alumni bekerja. Hal ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang terintegrasi. Secara keseluruhan, acara Sinema 2026 berhasil menyatukan ratusan alumni dalam satu visi besar untuk kemajuan bersama. Keberhasilan acara ini tidak terlepas dari dukungan penuh jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Prodi Manajemen. Semangat kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi reputasi Universitas Pamulang di kancah nasional. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang Kampus Serang dorong efisiensi energi melalui sosialisasi timer otomatis di Masjid Al-Mukhlisin. Tetaplah bersama kami.
Nah, di Unpam biaya kuliah 200.000 per angsuran. Kalian bisa pilih 39 program studi yang kalian suka. Tentunya terakreditasi. Jadi, jangan ragu buat daftar di Unpam ya. Kita lagi grand opening Webstore cabang ketiga SMK Sasmita Jaya. Sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut Kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1 Unpamnya ya. Kuliah di hari Kamis aja? Tentu ada dong. Buat kalian yang ingin kuliah di hari Kamis aja, bisa ambil regular check Kamis. Nah, metode pembelajarannya blended learning, yaitu e-learning dan juga tatap muka di hari Kamis. Selamat datang di Universitas Pamulang. Kampusnya keren, biayanya cuma 200.000 per angsuran. Gak ada biaya gedung, tapi fasilitasnya top loh. Kelasnya juga ber-AC dan suasananya pastinya nyaman banget buat belajar. Pastinya udah terakreditasi dong. Selamat daftar. Ayo. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Pamulang Kampus Kota Serang kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap penerapan teknologi tepat guna di masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan PKM dilaksanakan pada 18 hingga 19 Januari 2026 melibatkan pengurus DKM dan warga sekitar Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Kegiatan PKM bertajuk sosialisasi penggunaan timer atau pengatur waktu sebagai otomatisasi sistem penerangan area parkir dan halaman Masjid Al-Mukhlisin sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi energi di era modern. Tim mahasiswa berhasil memberikan edukasi sekaligus solusi nyata bagi warga Masjid Al-Mukhlisin menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Sebelum kegiatan PKM dilaksanakan, sistem penerangan di area parkir dan halaman masjid masih dioperasikan secara manual
sehingga lampu sering menyala sepanjang malam bahkan hingga pagi hari. Kondisi ini menyebabkan pemborosan energi dan biaya listrik yang tidak efisien. Melihat permasalahan tersebut, mahasiswa Universitas Pamulang mengusulkan penerapan teknologi timer otomatis yang dapat mengatur waktu nyala dan padam lampu secara mandiri. Sistem ini diprogram agar menyala otomatis pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dan padam kembali pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat tanpa perlu pengawasan manual, sehingga membantu pengurus masjid dalam menjaga efisiensi dan kenyamanan lingkungan ibadah. Ketua Pelaksana Muhammad Zidan Maryana menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan alat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pentingnya penggunaan energi secara bijak. Selama sosialisasi, tim mahasiswa memberikan penjelasan mengenai prinsip kerja timer, cara pengaturan waktu, serta perawatan alat. Peserta juga diajak mencoba langsung proses pengaturan sehingga dapat mengoperasikannya secara mandiri. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, sekitar 35 orang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Usai sosialisasi, mahasiswa melakukan pemasangan panel sistem otomatisasi di area luar masjid. Panel tersebut dilengkapi timer digital yang terhubung dengan rangkaian penerangan utama. Dosen pembimbing Baru Aryosid STMT turut mendampingi proses instalasi tersebut. Hasilnya, area parkir dan halaman masjid kini menyala otomatis pada malam hari dan padam saat pagi hari, menjadikan lingkungan lebih terang, aman, dan hemat energi. Berdasarkan evaluasi, pemahaman peserta terhadap konsep efisiensi energi meningkat hingga 85% dan penggunaan listrik dapat ditekan sekitar 30% setiap bulan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa Universitas Pamulang membuktikan bahwa teknologi sederhana pun dapat berdampak besar bagi masyarakat. Program PKM di Masjid Al-Mukhlisin menjadi contoh nyata penerapan teknologi tepat guna yang efisien, bermanfaat, dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan semangat Universitas Pamulang untuk mencetak lulusan yang berilmu, berdaya guna, dan berjiwa sosial tinggi. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang Kampus Kota Serang menggelar webinar nasional dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat bertema Desa sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan, inovasi, kolaborasi, dan transformasi tata kelola. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis 18 Desember 2025 berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, Imam Sofi'i SESAG MPD. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan dari perguruan tinggi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, Zakaria Habib Al-Razi, turut menyampaikan ucapan dan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ketua Pelaksana Kegiatan Jaka Maulana SAPMAP menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang kolaboratif antara akademisi dan praktisi desa. Selain menjadi forum diskusi akademik, webinar ini juga menghadirkan praktik nyata pengabdian dosen yang telah dilaksanakan di berbagai desa dan komunitas masyarakat. Webinar menghadirkan 3 narasumber utama dengan fokus pembahasan yang saling melengkapi. Ketua Apdesi Merah Putih Provinsi Banten sekaligus Kepala Desa Kertasana, Uhadi SH, memaparkan materi tentang inovasi desa berbasis digital dan transformasi tata kelola pemerintahan desa. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan dana desa secara optimal melalui penguatan BUMDes, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas SDM desa, serta penerapan sistem informasi desa untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sementara itu, Dr. Ipah Ema Jumianti, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengulas pergeseran paradigma pembangunan desa dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama pencapaian Sustainable Development Goals desa. Adapun Heru Wahyudi SIPMSI, akademisi Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, menyoroti pentingnya kolaborasi desa dan perguruan tinggi dalam penguatan kapasitas desa melalui pendampingan akademik. Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta yang berasal dari dosen, mahasiswa, dan aparatur desa, serta praktisi pembangunan. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa sinergi antara desa dan perguruan tinggi menjadi kunci penting dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi administrasi negara Unpam Kampus Kota Serang gelar webinar nasional tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Lida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena program studi manajemen merupakan program pilihan unggulan teman-teman mahasiswa di kampus Unpam Serang yang memiliki peran untuk menjadi program studi yang unggul di bidang manajemen dan bisnis berskala nasional yang siap mencetak lulusan yang profesional, memiliki jiwa wirausaha, dan kompeten terhadap perkembangan teknologi, tentunya berlandaskan dengan nilai-nilai humanis dan religius. Ada bakatnya yuk, tapi pakai ini dulu. Oke. Ke perpustakaan, baca buku. Hah? Umpam angsurannya 100.000. Enggak, ke perpustakaan, baca buku. Iya, umpam angsurannya 200.000 kan. Ah, salah tiga. Messi, hidungnya tuh mancung. Oh, gratis uang gedung. Messi, hidungnya tuh mancung. Iya, umpam gratis uang gedung kan. Baca lagi dulu. Pak Budi pergi ke sawah. Uang gedungnya mewah. Pak Budi pergi ke sawah. Iya loh, umpam uangnya mewah. Ah, udah ini aja. Langsung ini saja.